المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jannibna bil 'afiyah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasbar wa min da'watin la yustajabu laha. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan berkat rahmat taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul seperti ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat beliau dan teman-teman beliau sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita sambung pembacaan kitab Syifa As-Saqim bil Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala harful fa. Qala sallallahu alaihi wasallam Fatihatul kitab shifaa'un min kulli da'in. Rawahu al-Baihaqi. Wa qala alaihi salatu wassalam Fatimatu bid'atun minni yaqbiduni ma yaqbiduha wa yarsuduni ma yarsudu wa innal ansaba tanqati'u yawmal qiyamah ghayra nasabi wasababi wasihri al-hakim. Wa qala alaihi salatu wassalam farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-a'malu 'ala qawadisi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, Fatihatul kitab shifaa'un min kulli da'. Fatihah itu adalah obat daripada setiap penyakit. Ini hadis menerangkan tentang keistimewaan atau keafdalian daripada surah Al-Fatihah. Di dalam kitab Abwaabul Quran Syekh Al-Habib Muhammad bin Abi Al-Maliki, kata beliau di situ, surah Al-Fatihah ketika turun, ketika diturunkan, Fatihah itu bukan berarti surah yang pertama diturunkan oleh Allah sehingga diletakkan di awal daripada Al-Quran, maka itu Fatihah ini diturunkan. Ketika diturunkan itu iblis giring dirinya mendengar surah Al-Fatihah itu diturunkan. Bahkan kejadian itu iblis sampai pingsan ketika surah Al-Fatihah diturunkan. Lalu anak buah iblis dengan syaitan, ujar anak buahnya, berilah dengan iblis. Bilang. Jadi buahnya hendak menceraikan dokter biasanya, dokter atau obat biasanya mengobati iblis anak buahnya. Jadi ujar iblis, aku ini bukan berarti dari fisik, dari awak ada dasar nafasnya kita ilahnya apa? Aku ini garing karena ada
ada satu surah yang diturunkan oleh Allah, yaitu surah Al-Fatihah, yang mana dengan surah itu akan menyelamatkan umat manusia daripada bid'ah. Nah, ini bisa gara-gara surah Al-Fatihah. Nah, itu keistimewaan itu luar biasa, ya, surah Al-Fatihah. Nah, oleh sebab itulah kita disuruh ketika sembahyang membaca surah Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab yang lain, selama kalau imam berjamaah imam membaca surah Al-Fatihah, kita di belakang imam yang baca sendiri, kita akan sunnah lagi ujiannya. Itu mazhab yang lain, ya, di mazhab Maliki. Kalau kita Syafi'iyah, imam membaca apa? Membaca dari imam. Nah, itu namanya hadisah kita Syafi'iyah. Bila pada membaca Fatihah. Jadi haruskah kita membaca Fatihah itu setiap kali. Tapi antara keistimewaannya lagi adalah yang disebut dalam hadis ini, Fatihatul Kitab Syifaa'un min kulli da'. Fatihah itu adalah obat daripada segala penyakit. Ada dulu zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu sahabat Nabi dakwah jalan singgah di satu kampung, musafir. Nah, musafir singgah di satu kampung. Ketika musafir itu singgah, bukan sahabat Nabi ini minta jamu, minta beri makan ya kita tuh bukan minta jamu, minta beri makan ya, minta jamu bukan minta jamu, minta beri makan. Jadi dia bangun kampung, kami tidak. Nah, jadi orang musafir itu bagus diberi makan. Ini kita beri makan orang musafir saja. Jadi bukan hanya nama saja. Kalau bisa, yang menjamu seperti ini itu adalah berkah haul abad guru sombong misalnya. Kami adakan warung gratis atau makan gratis untuk seluruh orang yang musafir. Nah, bagus kita daripada hanya khusus untuk jemaah. Mohon maaf ya, daripada hanya khusus untuk jemaah. Kenapa? Karena kadang-kadang ada orang musafir itu nggak ada kasih itu misalnya ini ngalih untuk minum, ngalih untuk makan. Ada yang misalnya dia makan tempat. Sedangkan itu hanya khusus untuk jemaah. Kayak apa orang tempat makan tadi? Yang makan kurang di sini. Nah, ini lebih baik diumumkan aja. Umum untuk sekalian orang yang musafir. Lebih baik, nah saya kira orang yang musafir biasa juga tahu tempat makan. Karena pahalanya sangatnya luar biasa. Nah, jadi kalau bisa tidak diubah aturan sedikit saja. Sama aja kalau dia menghilangkan, kalau dia mengurangi rasa takzim kita orang dulu ada. Nah, malah menambah senang sedikit menambah itu saja yang ada. Nah, jangan hanya khusus untuk jemaah. Nah, jadi ketika itu ada hukum orang kampung itu menjauh. Udah ya, berjalan kan sahabat Nabi. Jadi di situ. Saat kalinya ketika jauh sedikit berjalan, tiba-tiba kepala kampung situ, apalagi istilahnya kepala di situ, diikut oleh kalajengking. Dijadikan dokter, dijadikan tabib, dijadikan obat, ada nama dunia. Ada kamu obat ini. Jadi dengan saya itu juga kita boleh nak musafir saja, orang nak musafir. Kalau kita ada yang bisa mengobati kepala kamu kita, coba ya, tidak itu biasa. Jadi sampai berapa bulan sampai ini
sudahkah nangkawa mau berjalan kepala kampung kalian? Nah, orangnya ikut keadaan ini sudah macam-macam obat, kami kata obatnya lagi. Ada kami apa? Jadi ujar sahabat-sahabat Nabi SAW tadi, ujar mereka, kami kada pun mau obati kecuali dengan dibayar dengan bayar yang tinggi. Oh, jadi bayar itu ya. Karena bukan sampai tadi kami minta jauh minta bayar makani, bukan sampai sudah memberi malaikat memberi makani kami. Maka dengan ini kami minta bayar yang tinggi. Ayo kita tuh lihat kantor kamu dari asal kepala kamu kami, oke? Jadi jangan saya ikut daripada sahabat Nabi tadi, kayak kamu berarti ya. Jadi itu kayak bekerja ya. Lihat di orang yang namanya Nagari tadi, maju ya sih kok, maju sih kok. Dibaca akadnya Fatihah kali. Dibacakan Fatihah, diludahi, tak diludahi. Kan dilulus sigar mukau. Jadi sih apa dibacanya Fatihah apa artinya situ. Nah, ini Fatihah itu kayak itu kamunya. Fatihah apa artinya? Obvious. Akhirnya apa? Diberilah sahabat tadi dengan beberapa ekor kambing yang merah. Dapat tadi. Dia sih bagi dan kita bagi. Tujuan tadi, ada usaha dulu kita bawa kepada Rasulullah. Dibawa, oh dan Nabi. Nah, tujuan Nabi di mana ikan depannya mereka. Nah, karena biar suatu ucapan dari sahabat tadi bahwa sesanya Fatihah itu adalah obat dari segala penyakit. Jadi cucu dari orang mana mau obati orang tadi dengan hanya membacakan Fatihah. Mendengar langkah itu tersenyum Nabi SAW. Jadi Nabi bagi juga wintanya bagian. Fatihah itu. Jadi bila ada orang minta baju, misalnya minta baju, bacakan Fatihahnya aja. Karena orang yang minta baju kalau mana, ini sudah bulat tingkatnya orang kita. Nah, dengan bulatnya tingkat itu, itulah akan dapat mengabulkan segala hidupnya. Fatihah gitu sih Bismillah gitu sudah. Jadi ketahuannya Fatihah aja Pak yang sini dia mau pulang, mau ketahuan kan? Gimana ketahuan? Apa baik? Dari mulut aja lah, coba ya. Masa iya? Ada mesti juluk tangan juga saya. Misalnya kayak wali ini, juluk tangan gitu ya. Fatihah. Nah, bahkan di antara keistimewaan Fatihah itu adalah juga mengabulkan segala hajat. Dibaca 41 kali. Napa di waktu subuh, imbasnya napa hajat insya Allah kabul. Nah, tapi membacanya jujur-jujur. Nah, dia dulu semua boleh. Nah, kalau orang tahu sini. Bacaan orang benar itu jujur aja. Ini Fatihahnya ini, Fatihahnya ini. Kalau kita membaca seorang kan ada kabul di sini. Kenapa sebab? Itu sebabnya kita salah membaca. Kayak Fatihah misalnya, obat dari segala penyakit. Kalau kita membaca, berlengkap tambah. Apa nih salahnya? Kitanya mungkin yang salah membaca Fatihahnya, bukan Fatihahnya yang disalahkan. Kita aja yang membaca. Beberapa masalah supaya kita mengabulkan ini ya. Nah, jadi tadi mengabulkan segala hajat dibaca 41 kali. Nah, bahkan ada mengatakan dibaca 33 kali di baju, kemudian namanya itu mengobati segala yang sakit. Dimediakan kemudian dibaca 33 kali di baju, imbasnya digendong atau dimediakan itu juga mengobati orang yang diri. Orang ini orang yang mati gitu, orang itu hidup orang ya mati hidup itu malah ada orang yang BCB
bisi gitu ya. Bisi anak kelas 3 SD, kelas 1 SD, lalu masih harus. Pas di perusahaan di PHK busnya, dipecat. Nah itu yang dipecat, ya boleh ke rumah, kalau mati mau lengkap. Saya nanti dipecat sampai ke rumah, datang ambang kontrakan, ujian ambang kontrakan. Hari ini aja batas terakhir kemudian dia di rumah ini isok harus keluar belikan ya. Kenapa? Karena rumah ini aku temukan teman-teman. Jadi rumah ini akan disita oleh pihak bank isok ini. Jadi bulan sambian harus keluar dari rumah ini. Minimal isok subuh sudah ada lagi. Kemudian dipecat di kantor, di rumah diusir ulang. Tapi dia menangisan. Dulu bini di rumah, kenapa lagi gak mana lagi dia? Nah jadi malam itu imbah sambil bisa berpikir dia menangis dulu. Nah, imbahnya ketika tengah malam takjub dan melihat anak berbuat. Anak tahu dia dalam kelas 3 SD tadi. Tahu dia kalau saya kawin kali ini sampai ketika bangun, anak itu sambil diam. Nah, kalau kita sambil diam, dia menganggapnya terlalu sambil diam, sambil diam juga dihigan anak. Kalinya anak itu setiba sambil diam, nang dibacanya nama Fatihah. Itu jadi apa? Fatihah baru itu 100 kali dibacanya Fatihah. Ditakuni ya, kalau kita kenapa ya? Membaca Fatihah aja ujian anak baik ulun mendengar ulun bisa melihat bahwasanya Fatihah itu dibaca untuk mengampuni dosa saja. Tadi ulun membaca Fatihah beberapa kali, hajat ulun mudah-mudahan kita jangan sampai pergi dari rumah ini. Iya, mudah-mudahan ini enggak. Kadang terus kalau sembilan tidak keluar. Karena diterlibat oleh mantan bos yang memecat tadi. Jadi ujian mantan bos ikan tadi dipecat kalau ini dipecat. Ini ikan kujulungi kewinannya, yaitu ikan menempati pila pun yang ada di puncak, pilanya tergolong mewah. Harapiakan pila pun di situ, gajinya sekian, doi anak ini jauh sekian. Oh kenapa? Ada bintang orang sudah. Gila-gila Fatihah untuk menyelamatkan di antaranya gitu. Nah, nasib kamu itu betul. Mengabulkan segala kadang-kadang kita hafal gitu, kita ada remeh. Nah, kita ada begitu ya tadi, kita ada remeh nanti. Padahal keistimewaannya luar biasa. Quran seluruh suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maknanya terkandung di dalam Al-Quran. Seluruh kitab-kitab Injil, Zabur, Taurat tergabung di dalam makna di dalam Al-Quran. Kemudian seluruh makna Al-Quran tergabung di dalam surah Al-Fatihah. Di semua itu maknanya digabung di Fatihah itu. Nah intinya Fatihah itu sudah. Nah kemudian makna daripada Fatihah itu terhimpun di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Nah kemudian makna daripada Bismillahirrahmanirrahim itu terhimpun di dalam huruf ba-nya. Karena ba itulah awal huruf yang diucapkan oleh manusia ketika itu. Ketika Allah menelpon Nabi Adam, wahai Adam, alastu bi rabbikum, apakah aku adalah Tuhanmu? Ujian Nabi Adam nama ba. Jadi huruf yang pertama dikatakan manusia ketika diciptakan adalah huruf ba. Yang dikatakan oleh Nabi Adam. Nah itu keistimewaan apa? Fatihah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimatu bad'atu minni yaqbiduni ma yaqbiduha wa yadusuduni ma yadusuha wa innal ansaba tanqati yawm al-qiyamah bainan nasabi wa sababi wa sihri. Fatimah itu adalah bagian daripada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Fatimah itu adalah bagian daripada aku. Orang yang menyakiti Fatimah sama dengan menyakiti aku. Orang yang menggembirakan Fatimah sama dengan menggembirakan aku. Seluruhnya nasab-nasab di akhir kiamat itu, di hari kiamat sampai hari kiamat terputus. Terputus nasab semua, kecuali nasabku ini. Nah ini nasab nabinya tidak terputus. Nah lain-lain terputus saja. Nah ini hadis menerangkan tentang keistimewaan Fatimah Zahra, bibinya pemimpin daripada bibinya yang ada di surga, yaitu Fatimah. Bahkan Nabi kita SAW pernah berkata kepada Sayyidina Ali. Nah ketika itu Sayyidina Ali mengawini Fatimah dan jadi di rumah itu berlima, Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan, Husain, dan Harith. Jadi ketika itu 3 hari sudah Fatimah itu di rumah Sahabat Rasulullah Sayyidina Ali. Hadis makanan kan anak daripada Rasulullah SAW hidupnya miskin, 3 hari kada makan. Berarti 3 hari kada debur. Kan kayak kalau kita 3 hari itu kada debur itu berkalian. Debur berkalian padahal piring itu mau ada bekerja ya. Laki ini jadi 3 hari. Lalu Fatimah Zahra itu menyerahkan kepada Sayyidina Ali tapi, nah ini tapi juga bahasa mengarahkan makanan dengan rumah kita. Bahwa ya Sayyidina Ali tapi ini dijual Sayyidina Ali berapa? 6 dirham. Sekali sudah dijual 6 dirham nih. Berjalan ada orang minta. Barang siapa yang menghutangi Allah, maka Allah akan memberikan lebih kepada dia. Ujiannya nanti orang permintaan. Anda berangka itu, Sayyidina Ali, nah disedekahkan dengan sabar-sabar Anda mungkin. Jadi bukan beres, jadi bukan kapok dan orang. Akhirnya pas ketika berjalan, Allah Ta'ala memerintahkan Jibril. Turun Jibril. Jibril itu menyerupai manusia, membawa seekor unta. Jadi ujian Jibril tidak ada berkata Jibril, wahai Abul Hasan, jika hendak kamu mencari unta, hendak mencari unta. Ujian Sayyidina Ali, aku kalau diberi duit bisa mencari. Jadi ujian Jibril tadi, kau aja dulu hutang. Nah, hutang itu di sini ada pada pegang kalian. Jual ikan 100 dirham. Nah, di sini ada dia apa total? Total dipegang ya di apa di kalinya. Gua berjalan. Jibril tidak. Gua berjalan. Ini itu pulang Allah memerintahkan 3 ayat pulang balik. Jadi ada orang Mikael dalam menyerupai manusia orang Badui. Jadi dia Mikael, wahai Abul Hasan, unta itu jual kan? Unta itu jual kan? Ujar senadi, anak jual, ada orang balik. Berapa? Sampai unta. Aku tadi menukar 100 dirham. Jadi ujar Nabi Mikael tadi, ayo aku menukarinya melebihinya 60 dirham daripada ikan tepar. Jadi 160 dirham. Jadi sekali, nah juga dibiayai oleh PKL. Nah, boleh. Senang tadi bertahun pulang lawan Jibril. Udah Jibril mana? Dan upaya utanya udah ada di sini. Mana utang ikan dibayari 100 tinggal 60. Nah, jadi 60 dirham itu dibubulik. Nah, dijulung lawan Fatimah Zahra. Nah, ujian Fatimah di mana dapat duit nanti minyaknya? Nah, di mana dapat duit?
Ujar Sayyidina Ali, aku tadi berdagang lawan Tuhan. Lain berdagang lawan manusia, berdagang lawan Tuhan. Jadi bila orang itu berdagang lawan Tuhan, pasti untung itu pasti. Tapi bila orang itu berdagang lawan manusia, biologi untung gitu. Nah kalau orang berdagang lawan Tuhan, ini akan dibicarakan berapa pada. Yang penting ini sedekah daripada dagangannya. Kalau orang itu makanya kalau orang dagang lawan manusia ya kebetulan bila baju model lain. Nah itu yang tahu manusia. Jadi ujar sekali aku dagang lawan Tuhan. Nah sehingga aku mendapatkan keuntungan ini. Lalu dikisahkan lawan Nabi. Nah kejadian tadi ujar Nabi tahu lagi kamu siapa ya Pak. Yang pertama nama hari itu adalah Jibril, nama Jibril itu adalah Jibril. Yang kedua nama hari itu adalah Mikail. Ikan bersedekah ujar Nabi SAW. Ikan bersedekah 6 dirham dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat. 1 dirham dibalas 10, hanya 6 dirham dikali jadi 60. Nah, dibalas oleh Allah. Lalu aku mengucap wahai Ali, Allah Ta'ala memberikan kepada engkau sesuatu yang akan diberikan kepada orang lain. Yang pertama Allah Ta'ala memberikan engkau istri yang mana istrimu adalah pemimpin bibinian yang ada di dalam surga. Itu bagaimana? Yang kedua Allah Ta'ala memberi engkau anak yang mana anakmu nanti di dalam surga menjadi pemimpin pemuda-pemuda yang ada di surga. Yang ketiga Allah memberi engkau minantu seorang nabi. Jadi Nabi bersyukurlah boleh. Itu namanya keistimewaan daripada Fatimah Zahra. Pada Fatimah itu awal-awalnya adalah pun Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali itu miskin. Miskin. Jadi ketika itu Nabi SAW hendak menjodohkan Fatimah itu lalu Sayyidina Ali. Ada banyak sudah yang melamar Abu Bakar, melamar macam-macam. Nah, cuma Nabi sudah tahu bahwasanya yang akan menjadi lapis Fatimah itu adalah Sayyidina Ali. Ujar Fatimah itu Zahra, ulun ada pun lawan Sayyidina Ali. Kenapa ada orang yang miskin dan kadang emas? Hanya terkecil bila miskin kadang emas itu beda. Kali benar mencari cuma ini kan orang ada duit jadi nak emas doang mau ada duit kan ada emas. Karena pas ada di dalam kitab terus sebentar. Apabila ujiannya hendak berisi anak emas, bawalah ke tempat-tempat yang indah, yang sejuk untuk dipandang. Biasanya kalau orang ada duit, bawa anak ke pantai, bawa bini berjalan ke pantai, komol seperti itu. Nak nyaman-nyaman jadi kan. Akhirnya anak dalam emas. Mau kita nak miskin kita bawa maaf, bawa ikan, nanti kita balik. Ayo nak bukas kan? Benar. Itu guru kami misalnya kami merasa malu. Itu kayak macam caranya anak muda. Bisa jujur, kita kira dia udah miskin kan? Kayak ambil kan? Miskin kan? Dia miskin, ada penguasa kan? Ada penguasa itu apa? Sayyidina Ali itu kapal sini ngomong, dia mengkoi. Jadi orang melihat kan hendak ada. Udah dia Nabi SAW jika mengangkat yang lain silakan cari. Dia apa namanya? Dia Fatimah pun cari seorang. Berjalan dari keliling pasar Makkah, Madinah, Makkah dari orang. Makkah Madinah kalau dia tu keliling aja, mencari, lihat ada bina percaya berseri-seri mana. Nah ini dia susah. Jangan jadi lagi. Biar kalau Allah apa dulu yang pertama dia, sampai rumah ujian Fatimah Zahra, wahai abah inilah yang akan menjadi nabi.
melihat menjadi Nabi siapa karena mereka juga terlihat buju-buju. Dilihat di rumah sekali bercahaya itu kembali kisahnya. Akhirnya bercahaya tutup dianya. Ada binatang di pasar. Sampai ke rumah tak boleh lagi keluar. Ya bawa kasih. Ya. Udah begini kan siapa yang dipilih itulah namanya. Nah, sampai Nabi SAW berucap, Ana madinatul ilmi wa alim berdua. Aku adalah kota ilmu, sedangkan Ali itu adalah pintunya. Bila hendak mengetahui kota, lewat pintu. Baik Allah, mendengar itu Fatimah, anak juga laki bujur-bujur Ali. Nah, begitu mandian bukan mandi. Sama-sama kudu sudah kudu. Jadi Fatimah Zahra ini beranjak sedikit lagi. Ulun ada yang naik pada sini namun ada yang nama Ton Mu'ad. Baik, mesranya sampai nama itu. Apa juga apabila Sayyidina Ali itu menghormati Al-Quran ketika dia betul duduk tadi betul akhirnya apa? Mendengar nama itu ada menaik yang ada di bawah ditangkap terus Sayyidina Ali di bawah tak tarik tak saya pernah naik ke atas ada betul dia belajar ya naik itu buat jasa Fatimah muncul hati itu orangnya wajahnya ada kumas tapi alim itu iya ya apalagi itu kumas alim bagus lagi itu keistimewaan daripada Fatimah Zahra wa qala alaihi salatu wassalam farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-'amaimu 'ala al-qada'isi. Perbedaan antara kita dan antara orang musyrik itu adalah berkupiah imbasnya ke imamah. Nah ini berulang itu adalah membedakan antara orang Islam dan orang musyrik ketika itu. Nah ketika masa Nabi SAW itu artinya Pak orang yang berkupiah berkupiah itu berkupiah kita ini lain. Ini ada rupiah orang yang hubungan Nasrani bukan rupiahnya kalau kayak apa di ujung sama tinggi gitu aja. Nah hubungan paus-paus itu, nah itu rupiahnya. Nah mereka ada memakai imamah. Sedangkan perbedaannya ketika itu adalah kalau orang Islam memakai imamah. Nah inilah salah satu daripada sunnah Nabi kita SAW yang mulai ditinggalkan cuma itu kan kamu orang Arab ya wajar. Kamu kita di Indonesia ini biasanya bila ada bawahan lagi orang haji nah kalau imamah berulang kamu kita orang biasa ini berimamah juga kan cuma berimamah dan di mana apa ini mau apa kata hanya kan gitu pada orang itu nggak waktu umur gitu lebih baik dihindari apa umur mereka itu daripada hanya mengamalkan sunnah cuma orang kedua ini belajar beda itu dia ada sesat tapi kalau sesat masih kecil kan kita jadi bila hendak amalnya dia sunnah Nabi SAW bila hendak amalkan juga di rumah sambil yang kesurangan di rumah berimam kesurangan di rumah paling ini paling kayak itu paling di rumah ya harus jadi beberapa kepada orang. Nah kita kan identiknya bila orang angka itu orang penyiarnya atau minimal orang alim. Nah, kadang-kadang juga sampai pemakaian itu karena imam itu lah mahkota, ya, mahkotanya orang alim, orang kecuali di lingkungan pesantren misalnya, yang mana pemimpinnya, pimpinan atau pengasuhnya mendapat seluruh santrinya wajib pakai imamah, wajib pakai imam ketika belajar atau ketika sembahyang. Coba lihat, itu. Nah, kita masalah umum lain misalnya orang di lingkungan
ada nafas bulan itu nakalnya angka ini bentuknya, oh itu bulan Abdul Mawar misalnya. Ada nama bulan itu nama rupiahnya di tanah abang, dihigil-higil itu bukan Mesir. Nah itu menandakan kadang-kadang bulan itu menandakan identitas kehidupan seseorang. Nah kita ada sebuah belajar kasih itu, ada sebuah nama kasih itu, jangan memakai identitas bulan. Itu ini ada nama bulan itu yang secara umum dipakaikan oleh Nabi SAW. Ada yang secara umum. Nah ada yang secara identitas tadi. Kalau kita memakai misalnya kita harus suka Mesir, harus suka Abdul Mawar, memakai kayak bulan-bulan Abdul Mawar, kita pas bicara mahal atau apa sampai salah bilang Abdul Mawar kan itu karena persis kayak bulan. Nah, kadang-kadang itu menunjukkan identitas suatu kehidupan seseorang. Nah itu orang bulan. Cuma secara umum bulan itu adalah sunnah. Mudah-mudahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mendapatkan rahmat daripada Allah, mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada di Allah Subhanahu wa taala dan alihi wa sahbihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.